itu tentang determinan dan inverse. Nah, mulai nomor 8. Ini adalah bagian soal yang determinan. Oke. Ups. Itu terbang catatan saya. Baiklah. Umpetin dulu. Nah, apa itu determinan? Gitu kan. Masih ingat nggak tentang determinan? Seperti apa determinan? Ada yang mengingatnya? Ada kurang BC. Oke, good. Determinan itu untuk ukuran 2x2 ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Maka kita tidak bisa mengerjakan dengan seperti itu. AD min BC itu kan selisih dari perkalian unsur-unsur diagonalnya, diagonal utama dan diagonal yang lainnya. Untuk yang ukuran yang lain kita akan menggunakan namanya kofaktor dan sebagainya. Cuman untuk ujian sekolah itu akan dibatasi matriks 2x2 yang akan kami keluarkan gitu. Betul sekali, AD min BC. Nah, bagaimana cara menyelesaikan nomor 8 ini? Determinan dari P plus Q min 2R. Apa yang kalian cari terlebih dahulu? P plus Q min 2R. Jadi bentuk matriksnya dulu, baru cari determinannya. Bisa? Bisa. Oke, bisa. Sekarang lakukan, kerjakan untuk nomor 8, berapa hasilnya? P plus Q min 2R. Kalau langsung bisa nggak? Sekarang saya mau bentuk 2R-nya. 2R-nya itu jadi berapa? 2R-nya jadi berapa, Nak? 2268. Ya, 2268. Terus sekarang kalau P plus Q min 2R? P plus Q jadi berapa ya? 6720. 2R-nya itu adalah 2268. Gitu kan? Nah, ini matriksnya. Sekarang P ditambah Q dikurangi 2R. Berarti kan saya langsung aja ya. Ini saya tulis di sini. P plus Q min ini. Berarti 1 ditambah 6 dikurangi 24. Betul. Terus lagi berapa? 4 ditambah 3, 7 kurangi 2, 5. Terus berapa lagi? 2 tambah 0 kurangi 6. Min 4, ya. Oke, terus berapa lagi? Terakhir. Min 1 ditambah 1, 0 dikurangi 8. Min 8. Min 8. Nah, ini adalah bentuk matriks dari P plus Q min 2R. Gitu? Nah, berapa determinannya? 4 kali min 8. Min 32. Min 32. Plus 20. Dikurang min 20. Ya, berarti min 32 dikurangi minus 20 kan? Iya. Ya, ini jadi plus ya. Oke, Ya. hasil akhirnya adalah min 12. Min 12. Kali. Nggak ada kendala? Lancar ya? Ya, mudah. Sekarang silahkan selesaikan nomor 9. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Dikali. P sama Q-nya dikali, terus habis itu Cari determinan. cari determinannya. Oke, lakukan. Silakan dilakukan. P kali Q, gimana cara mengalikan P kali Q? Baris kali kolom. Ya. 5 kali 3, 15, ditambah 2 kali 6, 12. 15 tambah 12, 27. Oke. Terus sekarang baris 1 kali kolom yang kedua. 5 kali min 1, min 5, ditambah 2 kali 1, 2, min 5 tambah 2, min
3. Oke. Terus habis itu 7 kali 3, 21 ditambah 3 kali 6, 18. 21 tambah 18 berapa? 21 tambah 18, 39. Ya, bagus. Nah, yang terakhir, mana yang dikalikan? Baris kedua kali kolom kedua, 7 kali min 1, min 7, ditambah 3 kali 1, 3. Min 7 tambah 3, minus 4. Nah, ini adalah hasil perkaliannya P kali Q. Sekarang, berapa determinannya? 27 kali min 4. 27 kali min 4 itu berapa? Minus 108. Iya, langsung ya. Saya nulisnya. Kan kalian tahu itu perkalian silang. Minus 108. Terus dikurangin minus 39 3 kali min kali 3. plus 117. 117. Berapa hasilnya? 9. Ya, 9. Oke. Nah, Miss Linda akan mengajari cara yang lain untuk mengerjakan nomor 9, yaitu pakai sifat. Kita ke layar ya. Ke layar HP yang satunya. Nah, ini saya stop share-nya dulu. Terus, ini saya tunjukkan. Ini yang kita lakukan, yaitu dengan cara menyelesaikan operasinya dulu, baru dicari determinannya. Kasih manis. Begitu juga dengan nomor 9, yaitu melakukan perkaliannya dulu PQ, baru dicari determinannya. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan sifat determinan itu sendiri, yaitu kalau determinan perkalian suatu matriks, determinan PQ, itu bisa dicari dengan cara determinan P dikali determinan Q. Nah, sifat ini hanya berlaku di perkalian ya, Nak. Kita tidak bisa menggunakannya untuk nomor 8, karena ini hanya bisa berlaku di perkalian saja. Determinan P kali Q, tanpa harus mengalihkan P kali Q dulu, kita bisa melalui cari determinan masing-masing, determinannya P-nya berapa, determinan Q-nya berapa, baru kita kalikan. Nah, P-nya bentuknya seperti ini. Determinan P, 5 kali 3 dikurangi 2 kali 7. 15 kurangi 14 hasilnya 1. Sedangkan Q, bentuk matriksnya ini, maka determinan Q-nya adalah 3 kali 1 dikurangi min 1 dikali 6. Ya, hasilnya adalah 3 dikurangi minus 6, sama aja 3 ditambah 6, 9. Karena masing-masing saya sudah punya determinan P itu 1, determinan Q itu 9, tinggal saya kalikan, hasilnya 9. Sama aja kan ya? Paham? Paham, Miss? Ya, ya. Jadi dengan menggunakan sifat, memang kita akan lebih mudah dan lebih cepat menyelesaikannya. Nah, ini sudah memberikan secara lengkap sekali. Kamu kalau mau pakai sifat ya boleh, mau pakai dikalikan dulu baru cari determinannya sama. Itu. Ya. Sekarang saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Yaitu nomor 10. Nah, ini sudah jelasin ya. Ternyata sama seperti nomor 9. Gimana cara mencarinya? Yuk. Ayo kita pakai sifatnya ya. Cari determinannya. P berapa? Kok P? Determinannya L berapa? 1. L-nya determinannya min 8. L-nya determinannya min 8. Terus? Bentar. L-nya min 1 dikurang 12. Min 13. Min 1 kurangi 12. Berarti min 13. Oke, terus? Min 10 dikurangin 14, min 24.
min 24. Min 10 kurangi 14 min 24. Nah. Terus gimana determinan mereka L kali M? Min 13 kali min 24. Berapa? (312). Ya, bagus. 312. Kamu perhatikan di sini minus-minus hasilnya pasti positif. Jadi jawaban A sama B salah toh? Ya, Kak? Ya. Saya hanya memperhatikan tandanya, itu saya sudah bisa membuang jawaban yang salah. Hasilnya adalah 312. Tanpa mengalihkan pun, saya juga bisa. Dengan cara apa? Ini 3 dikali 4, 12. Ekornya pasti 2. Mana yang ekornya 2? Ini. Oke, lanjut. Nomor 11. Tentang inverse. Apa sih inverse? Ada yang ingat? Lupa, Miss. Lupa. Oke, kalau begitu kita review. Saya akan menggunakan layar yang satunya. Nah, ini Miss review di sini inverse. Inverse itu adalah kebalikan matriks yang bisa dibuat kebalikannya. Kalau dikalikan nanti hasilnya adalah matriks identitas. Atau bisa dibilang kalau dia bisa diinverskan maka bisa dikalikan komutatif kayak gitu. Nah, gimana cara mencari inverse? Inverse dari A biasa ditulis sebagai A pangkat min 1, itu bacanya A inverse atau INVA, inverse A, yaitu seperdeterminan A dikali adjoinnya A. Determinan sudah belajar, sekarang adjoin. Apa itu adjoin? Adjoin adalah menukarkan baris utama AD jadi DA, yang bukan baris utama menjadi negatif, min B, min C. Gitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan inverse untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di nomor berikutnya. Nomor berapa itu? Nomor 11. Nomor 12 juga ya. Nah, nomor 11 dulu. Gimana cara kita mencari inverse-nya? Lihat ini, matriks C adalah A min B. Jadi, cari matriksnya C dulu. Kayak apa matriks C? Kita kurangi yuk. Berapa hasilnya, Nak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Min 12 kurang bukan nganu loh, itu bukan kali loh. Oh iya. Kurangi loh, kok min 12. Kalau yang C matriksnya min 9. 9 min 9 7 2 sama 3. Ya. Min 9. Yang benar min 9. Bukannya min 3 plus. Kurang loh. Oh iya, salah. Iya, hati-hati ya. Apa? Iya. Min 3 dikurangi min 6, berarti min 3 ditambah 6. Hasilnya 3. Nah, terus ini 8 kurangi 1. 7. 2 dikurangi 0. 2. 4 dikurangi min 1. 4 tambah 1, 5 ya. Kalau bisa langsung, kalau nggak bisa langsung dianu ya, diorek-orek ya, pakai orek-orek. Nah, ini matriks C-nya. Inverse-nya berarti C inverse sama dengan seperdeterminan. Seperdeterminan itu berapa? 1/3 kali 5, 15 ya. Dikurangi 14. Ya enggak? Iya. Dikali dengan adjoin. Adjoin itu apa? Tuker nih. 5 di atas, terus 3 di bawah,
7 sama 2-nya negatif. Min. Oke. Nah, ini tuh maksudnya 5 ya. Jelek lagi tulisan saya. Nah, 1/15 dikurangi 14. 1/1. 1/1, 1. Ngefek enggak? Enggak. Nah, berarti jawabannya mana? Jawabannya sama aja ini. C. Ya. Acuinnya C. Ada yang mau ditanyakan dengan penjelasan saya? Jelas. Sangat Belum. jelas. Iya. Kasih belum. Oke, good. Masih lancar. Nah, yuk. Saya mau menguji kamu. Apakah paham? Nomor 12, silahkan dikerjakan. Terus nanti berapa hasilnya? Dua menit aja ya. Saya tunggu. Sudah menunjukkan hasilnya atau belum? Berapa, Nak? Oke, waktu 2 menitnya udah. Dapat berapa? A, B, C, D, E. Yang mana? Apa, Div? Tadi kamu seperti bersuara. Yang mana, Div? Nggak nemu, Miss. Itu Oh, nggak nemu. kok 1/15, 15-nya itu kak dari mana ya, Miss? C, Miss. Aku dapat C, Miss. Iya, betul, C. Kok bisa ada 1/15-1/15-nya? Kok bisa? Determinannya. Ya, itu determinannya. Inverse itu kan ini inverse nih, pertanyaannya inverse. Itu seperdeterminan dikali acuin. Jadi masih ada 1/determinan. Gitu. Nah, oke, saya akan menggunakan layar yang satunya untuk membahas ini. Tadi kan saya mengatakan bahwa inverse itu adalah seperdeterminan dikali acuin, gitu kan? Sama halnya pada saat kita mengerjakan nomor 11 tadi, dikurangi dulu, terus mencari determinannya C. Determinannya C itu apa toh? Selisih dari perkalian diagonal. Ya,
Ini set kayak gitu. Oke. Nah, caranya tuh sebenarnya masih sama, cuman operasional. Kita mencari mencari matriksnya tuh beda. Nih, kalau nomor 12 seperti ini. X-nya itu merupakan A ditambah 2B dikurangi C transpose. Ini matriks A. Ditambah 2 kali matriks B. Dikurangi. C-nya udah saya transpose sekaligus. 7, 10, min 9, min 2. Ingat, transpose itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Nah, ini ada 2 kalinya sebuah matriks, maka kalikan dulu. Semuanya dengan angka 2. Tandanya gimana? Biarin. Itu akan menjadi tanda untuk operasional aljabarnya matriks. Nah, sudah ini ternyata A ditambah 2B dikurangi C transpose. Langsung cari hasil akhirnya. Dengan cara yang seletak kita operasikan. 4 ditambah 6, 10 dikurangi 7, 3. Dan seterusnya seperti itu sampai didapatkan matriks kayak gini. Nah, untuk Diva apakah sudah mendapatkan matriksnya yang X itu seperti ini? Sama atau tidak? Baru sampai yang sama dengan yang ketiga. Oh ya, yang ini dilanjutin ya. Nah, ini kalau misalkan masih keliru, maka bisa dipastikan inverse-nya juga akan keliru. Ya, langkah pertama pastikan benar dulu. Udah benar, baru lanjut. Yang ditanyakan kan X inverse, seperdeterminan dikali adjoint. Determinannya berapa sih? Nih, kali silang. Kali silang. 3 kali min 1 dikurangi 2 kali 6. Berapa itu? 1 per min 3 min 12 alias 1 per min 15 atau boleh ditulis min 1 per 15 juga boleh. Nah, adjointnya berapa? Adjointnya ada sama A sama D ditukar, B sama C dikasih negatif. Ini dia bentuknya. Nah, biasanya kamu baru dapat sampai sini. Min 1 per 15 dikali adjoint min 1, min 2, min 6, min 3. Betul begitu? Terus kemudian kamu cek di pilihan ganda A sampai E. Miss, yang min 1 per 15 ada di A sama B. Tapi kok adjoint yang belakangnya beda ya? Ya udah deh, saya jawab yang mendekati benar. Enggak gitu juga kali. Jadi kalau di matematika itu sebenarnya hasil akhirnya bisa dipastikan benar dan ada dan ya tersedia di pilihan ganda gitu. Tapi kalau nggak ada, Miss, kalau nggak ada ya kita tidak memaksakan menjawab jawaban atau cocok logi atau ya mirip-mirip ya mendekati gitu, tidak, melainkan mengubah bentuknya tanpa mengubah nilai. Caranya gimana? Ini kan ada negatif di sini. Ya saya kalikan dengan semua matriks yang ada di belakangnya seperdeterminan tadi. Jadi hasil akhir dari X-nya, X inverse adalah 1 per 15 dikali 1, 2, 6, min 3. Matriksnya begitu. C. Gitu ya Diva ya. Kok bisa ketemu 1 per 15 dari mana, Miss ya? Di ini rumusnya. Inverse ada seperdeterminan dikali adjoint gitu. Oke, kalau ada yang mengganjal boleh ditanyakan. Ini layarnya juga boleh di screenshot. Sudah, kita ke nomor berikutnya. Yang mirip-mirip biasanya saya tinggal ya. Oh, 13 ini cari AB, kemudian dicari inverse. Mana ya? Mirip kayak ini ya, cari matriksnya dulu, baru cari inverse-nya. Habis itu, 14 sama, 15 sama, gampang. Tinggal 16. Mau nggak ini yang 15, 14, 13 saya jadikan itu sebagai sisa soal yang kalian gunakan untuk latihan mandiri di rumah? Mau ya? Iya, Miss. Selamat mengerjakan nanti after school. Sekarang kita ke nomor 16.
Persiapan, sambil tarik napas dulu. Stretching. Ya, tetap bisa fokus. Baik. Bagaimana kita menyelesaikan nomor 16 ya? Jadi, ada suatu matriks, yaitu 27 min 23 dikali matriks P. Jadi, P itu adalah bentuknya matriks. Sama dengan sebuah matriks yang tertulis di ruas kanan. Ini dia. Ini matriks di ruas kiri. Bagaimana kita mencari P-nya? Ada dua cara, nak. Cara yang pertama, Miss akan ajarkan ini cara praktisnya. Cara yang kedua, itu pakai konsepnya. Saya akan mulai dengan cara praktisnya dulu. Logikanya, P ini kan sudah ada di sini. Tinggal pilih salah satu, toh. A, B, C, D, atau E. Tapi milihnya gimana, Miss? Biar saya bisa dapat jawaban yang benar. Pokcer pilihannya. Ya, gini. Perhatikan ya. Ini kan matriks dikali P. Ada suatu matriks di depan, tak kasih nama Q. Sama dengan matriks yang belakang saya kasih nama R. Berarti kalau Q saya kali dengan P, haruslah hasilnya sama dengan R. Ya, logis? Logis. Ya sudah, kalau gitu saya akan kali. Tapi ingat, perkalian matriks itu tidak bisa komutatif, tidak boleh dibolak-balik. Jadi saya mengalihkan 27 min 23 dengan P, alias di pilihan ini depannya saya kasih matriks 27 min 23. Tapi saya mau menguji di baris ini aja dulu. Kenapa? Karena maksud saya mau mengalihkannya. Nah, gitu. Ini saya kali nanti juga dengan B, saya kali dengan C, D, dan E. Terus gimana kita tahu itu jawabannya? Ya, kaliin aja nih, dua materi ini hasilnya harus sama dengan ini. Kalau bukan, berarti itu jawaban yang salah. Kalau iya, kemungkinannya benar. Yuk, mari. 27 kali 1, 1. Berapa? 2 kali 1. 2. Ditambah 7 kali 1. 7. 2 tambah 7, 9. Lah, kok 9? Padahal jawabannya harus 1. Jadi A jawaban yang salah. Gimana dengan B? Min 8 ditambah 7. Min 1. Harusnya berapa? 1. Salah. Ini ada jawaban yang kembar, C sama E. Saya ke D dulu. 2 kali 1, 2 ditambah min 7. 2 tambah min 7. Min 5. Ya, salah lagi. Nah, Miss, saya punya C sama E sama. Terus apa yang harus saya lakukan? Kalikan dengan bilangan yang lain. Yaitu baris 1 dikali kolom 2. Min 10 ditambah 7. Min 3. Tulisnya di mana? Di kanan sini, min 3. Sama nggak? Sama. Wah, untuk dua hal dia sama. Sekarang ini lagi, saya lanjutkan dulu. Karena saya punya kecurigaan. Saya mau memastikan benar-benar itu jawabannya. 2 kali 5, 10 ditambah 7. 10 tambah 7. 17 yo. Padahal harusnya berapa? Min 3. Salah ya? D salah, ini jawabannya. C. Emang Miss kalau nggak pakai cara praktis gitu, pakai cara apa? Ya. Mari kita ke layar yang satunya. Mau dicatat nggak itu? Screenshot dulu kalau mau di screenshot.
Ya, saya stop share-nya. Nah, ini yang kita lakukan, kita udah bisa tebak-tebak mana jawaban, mana bukan. Cara yang kedua untuk nomor 16. Nah, misalkan depan itu saya kasih nama matriks Q, terus dikali P sama dengan matriks R. Saya mau cari P, artinya Q-nya harus pindah ruas gitu kan. Kalau perkalian dia jadi apa? Pembagian. Gitu kan? Tapi sayangnya di matriks tidak ada definisi pembagian. Dia mentok cuma pembahasannya sampai perkalian. Ya, operasinya. Terus kalau nggak ada pembagian, terus apa gantinya? Di matriks gantinya adalah inverse. Artinya pada saat kita pindah ruas, dia juga harus memperhatikan posisinya, terus kemudian jadi inverse. Q di depan, Q inverse dikali P sama dengan R. Nah, kamu boleh melakukan seperti ini. Q inverse-nya kan pindah ruas ya. Nah, P sama dengan Q inverse kali R. Ini persiapan untuk pindah. Nah, ini nggak saya pakai lagi, yang saya pakai cuma ini. Ini berarti perkaliannya jadi ribet dong. Iya, karena P sama dengan Q inverse adalah seperdeterminannya Q. 2 kali 3 kurangi 7 kali min 2. Dikali adjoinnya Q. Ini masih cari dulu. Kok ini P atau Q maksud saya. Setelah itu hasilnya dikali R. Panjang ya. 6 plus 14 kali 3 min 7, 22 1/20, 37. Nah, ini baru ke inverse, berarti P ini piye? 1/20, 3 min 7, 22 kali R 1 min 3 min 11, 13. Wah Miss, udah angkanya ada puluh-puluhannya, pernya 20 lagi. Pusing saya Miss, iya. Makanya Miss juga kasih alternatif cara yang kamu nggak tahu melanjutkan pun masih tetap bisa ngitung karena pakai perkalian sederhana banget. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nanti ujung-ujungnya juga hasilnya sama kok. Aku pakai substitusi, Miss. Mau tanya substitusi? Aku pakai substitusi. Oh, pakai yang ini ya, pakai ini ya. Beda lagi sih, Miss. Oh, beda lagi. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa, sama aja. Banyak jalan menuju Roma. Baik, masih ada berapa soal lagi? Oh, masih ada 2 soal. Oke. Apakah kalian pernah familiar dengan tipe soal seperti 17 dan 18 di kelas 11 dulu? Miss, aku belum pernah menyelesaikan soal cerita kok tentang matriks. Ya. Ini termasuk soal HOTS kala itu. HOTS itu ingat ya, tidak selalu sulit menjadi soal HOTS. HOTS cuma menguji konsepnya. Nah, oke. Jadi sebenarnya pada nomor 17 sama 18 itu hanya kalian diminta menyatakan permasalahan yang ada di soal cerita nomor 17-18 menggunakan matriks menyajikannya. Selama ini kita familiar dengan cara menyajikan permasalahan soal cerita kayak gini menggunakan sistem persamaan linier, baik itu 2 variabel ataupun 3 variabel. Benar begitu? Nah,
Biasanya apa sih yang kamu lakukan? Yaitu mencari kata-kata kunci yang ada di soal. Ibu giat, ibu prestasi berbelanja di toko Bahagia. Ibu giat beli 2 kilo gula sama 3 kilo beras, bayarnya 64.000. Kalau ibu prestasi belinya 2 kilo gula, 4 beras, 118.000. X itu adalah untuk gula, dan beras itu adalah Y. Jadi biasanya dengan keterangan ini kamu menyusunnya bagaimana? Menyusun SPLDV-nya, sistem persamaan linear dua variabel. 2X ditambah 3Y sama dengan 64.000. Betul? Yang kedua, 5X ditambah 4Y sama dengan 118.000. Nah, kelihatan ya? Ini yang kalian lakukan. Sekarang kalau mau ke matrik, berarti Miss kasih tahu cara menyusunnya, yaitu matriks koefisien dikali dengan matriks variabel yaitu maksudnya sama dengan matriks konstanta. Matriks koefisien apa? Yang angka-angka di depannya variabel. 2, 3, 5, 4. Mana nih yang 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 4. Loh, ini kok bukan? Salah. Buang. Matriks variabel itu adalah variabelnya di situ ada X sama Y. Nulisnya tapi nggak ke samping ya. Ke bawah. X. C. Wah, langsung dapat C. Ada pertanyaan? Tidak ada. Belum, Miss. Saatnya kalian menyelesaikan nomor 18. Butuh berapa menit? Saya kasih waktu 2 menit ya. Mulai silahkan mengerjakan. Bismillah sambil minum air. Mau minum dulu, mau ke arah akademik. Mungkin pas ya. Nih, nomor 18 itu ada dua tabel. Agar kalian bisa membentuk sistem persamaan linearnya, maka dua tabel itu harus digabungkan. Jadi akan membentuk satu informasi yang utuh, bukan informasi terpenggal-penggal gitu ya. Ada informasi atas, itu tabel atas, informasi yang bawah, tabel yang bawah. Nah, ini namanya kemampuan untuk menganalisa. Gitu. Jadi kalau di soal HOTS itu ada gitu, ada sampai ke analisis kompetensinya. Dua tabel kita gabungkan, tapi gabunginnya gimana kayak gitu kan? Nah, suatu perusahaan konveksi memproduksi 3 model pakaian. Lama waktu pemotongan, penjahitan, dan finishing setiap potong pakaian disajikan dalam tabel berikut. Jadi ada 3 model. Model A, untuk membuat model A itu perlu memotong 0,1. Ini mungkin satuannya adalah waktu ya, baik itu jam atau apa, sayangnya nggak ada keterangan di sini. Terus jahitnya adalah 0,3, finishingnya 0,1. Model B
0,1 dan seterusnya sampai model C finishingnya berakhir. Nah, tapi kita juga punya permasalahan jumlah waktu yang tersedia untuk bagian pemotongan, penjahitan, dan finishing ini sudah disesuaikan dengan misalkan di perusahaan itu lemburnya gimana dan sebagainya, pegawainya itu. Nah, ininya pemotongan tuh disediain 68 satuan waktu, entah jam, entah apa ini. Nah, jadi bagaimana cara kita menulis 68, 116, sama 51? Ini kan jumlah. Jumlah apa? Jumlah waktu bagian pemotongan. Sehingga mestinya ketika kita menggabungkan itu 68 itu adalah jumlahnya yang ditulis di bagian bawah sini. Terus jahitnya jumlahnya 116. Nah, ini ditulisnya di bagian bawah sendiri. Dan finishingnya adalah 51. Gitu. Bentuknya tabel gabungannya kayak gimana sih? Nah, saya akan tunjukkan menggunakan layar yang satunya. Saya stop share. Ini aktifkan kamera layar satunya. Nah, kayak gini. Ini yang seperti ini sudah bilang. Ternyata ini merupakan jumlah. Nah, saya taruh di belakang, di bawah sendiri. Nah, cara baca tabel ini tuh maksudnya gimana? Waktu untuk memotong model A, model B, sama model C akan sejumlah 68. Nah, sehingga yang menjadi variabel X, Y, Z adalah justru modelnya A, B, C. Nah, kita akan membentuk persamaan yang pertama dari keterangan kolom pertama. 0,1X ditambah 0,1Y ditambah 0,3Z sama dengan 68. Kolom yang kedua akan menjadi persamaan yang kedua, kolom yang ketiga menjadi persamaan yang ketiga. Nah, seperti ini. Miss, di jawaban itu bulat, Miss. Gimana saya bisa mendapatkan angka yang bulat? Kali 10 semuanya. Ruas kiri, ruas kanan. Persamaan 1 sampai dengan persamaan 3 juga semuanya saya kali 10. Sehingga saya akan mendapatkan persamaan yang bentuknya kayak gini. Si 0,1 kali 10 1 kan, nggak usah ditulis satunya, tinggal X gitu aja. X plus Y plus 3Z sama dengan 680 dan seterusnya sampai dengan ini. Oke. Terus saya udah dapat nih sistem persamaan linearnya. Gimana membentuk matriksnya? Ingat, membentuk matriks itu adalah matrik koefisien kali matrik variabel sama dengan matrik konstanta. Matrik koefisiennya angka-angkanya aja. 1, 1, 3, 3, 2, 4, 1, 2, 1. Gitu. Matrik variabel gimana? Nulisnya ke bawah. X, Y, Z. Terus matrik konstantanya ya ini yang di ruas kanan. 680, 1160, 510. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Oke, 17, 18 kan setipe toh. Ini saya jadikan dalam satu kertas. Nah, silakan kalau mau ada yang men-screenshot-nya. Bisa. Nah, Nak, soal tentang matriks sudah selesai kita bahas sekarang. Kembali lagi, Miss Winda tanyakan, apakah ada pertanyaan dari kalian? Atau ada penjelasan dari Miss Winda yang belum kalian pahami? Bagaimana? Tidak ada. Cukup baik. Ya. Oke. Terus, nah, di pertemuan sebelumnya, di akhir pertemuan, ada beberapa yang live-nya agak terakhir gitu. Jadi sempat dengar ketika Raffi tanya, Miss saya mau tanya, ada soal UTBK ya? Gitu. Sampai kemudian yang ada di meeting kemarin itu cuma tinggal Raffi Ahmad sama Miss Winda aja. Nah, sayangnya saya belum mencatat pertanyaannya. Pertanyaannya apa ya, Raffi? Oh ya, bentar. Tentang apa, Miss, tuh pertanyaannya? Yang matriks. Soal
latihan UTBK dari buku Erlangga ya? Iya, Miss. Jadi pertanyaannya adalah hasil dari A pangkat 6B jika diketahui matriks A sama dengan 2, 1, 0, 4. Ya. Dan B min 3, 6. Ke bawah, Miss, kolom min 3, 6. Gini ya? Iya, Miss. Ini apa? Oke, sekarang tolong opsi jawabannya A, B, C, D, E-nya apa? Untuk yang A, 2 pangkat 6B. Yang B-nya 2 pangkat 12B. 4 pangkat 5B. Terus? 4 pangkat 7B. 2 pangkat 14B. Oke. Nah, kalau kayak gitu gimana ya? Sekarang saya tanya dulu, kalian kalau menghadapi soal kayak gini apa yang kalian lakukan? Berdoa, Miss. Ya, betul. Berdoa, semoga diberi petunjuk. Menyerah, Miss. Miss, saya nggak ikut UTBK, jadi saya nggak perlu pusing kan? Iya, betul juga. Ada yang bilang kayak gitu. Pernah kakak kelas kalian pernah ada yang bilang kayak gitu. Miss, kan aku nggak ikut UTBK, jadi aku nggak perlu pusing-pusing. Ya, kita melihatnya bukan dari UTBK-nya, tapi kita melihat jika dalam ada soal seperti ini, mau keluar di UTBK atau mau di ujian sekolah atau bahkan di ujian-ujian yang lain, ya tetap toh namanya bagaimana sih jalan pikir kamu untuk mencari solusi, menyelesaikan suatu permasalahan. Maka kamu bisa mencarinya dengan ini A pangkat 6. Tahu nggak artinya A pangkat 6? Apa artinya A pangkat 6? Dikali 6 kali, dikali samanya 6 kali. Dikali 6 kali. Dikali A sebanyak 6 kali. Ya kan? Ya, itu. Kalau A pangkat 6B berarti artinya apa? Dikali 6 kali sama B. Ya, berarti dilanjutin dengan dikali B. Begitu kan? Iya. Oke. Berarti saya boleh nulisnya gini, A kali A kali A, ini baru 3, A kali A, ini baru berapa? 5 kali A kali B, gitu ya? Iya. Iya, oke. Apakah kamu akan mengalihkan dari depan dulu atau dari belakang dulu? Belakang. Ya, Depan. enaknya dari belakang. Kalau mau dari depan dulu, kamu perhatikan bentuk matriks A-nya. Matriks A-nya itu ukurannya berapa? 2 kali 2. Matriks B-nya ukurannya berapa? 2 kali 1. 2 kali 1. Kalau saya mengalihkan matriks A 2 kali 2 dengan matriks A 2 kali 2, itu akan menghasilkan kayak apa ya? Ya bisa sih ada 2 cara. Berarti bisa dikalikan dari depan, bisa dikalikan dari belakang. Gitu ya. Nek dikalikan dari depan emang kelihatan bentuknya apa? Enggak tahu. Enggak kelihatan kan ini masih menyisakan berapa B, berapa B, berapa B. Gitu toh? Berarti saya akan memilih mengalihkan dari belakang. Oke. Artinya ini saya kali dulu. A kali B. Kemudian setelah itu saya analisa. Oke. Yuk. Kali aja kita akan mendapatkan sesuatu. Gitu kan. Kali yuk. 2, 1, 0, 4 dikali min 3, 6. Oke, garis dikali kolom. Berapakah hasilnya? Ya, saya baru menjawab yang ini ya. Berapakah hasilnya? Ini matriksnya berapa? 2 kali 2 dikali 2 kali 1. Berarti nanti hasilnya apa? Matriks 2 kali 1 tuh. Iya. Oke. Berapa hasilnya? 2 kali min 3.
min 6 ditambah 6, 0. 0. Terus ini 0, 0 sama 24. 0 sama 24. Oke. Duh, saya belum dapat apa-apa. Cuma 0 sama 24. Baik, habis itu saya kali apa lagi? Saya kalikan dengan A lagi. Ke sini ya. Ya. Ini nggak ada hubungannya toh sama B ini. Saya nggak dapat apa-apa ya, nggak dapat hubungan apa-apa ya. Saya kalikan lagi 2104. Berapa hasilnya? Ini ukurannya 2 kali 2 lagi ya. Berarti hasil akhirnya nanti 2 kali 1 toh? Ya. Iya. Oke. Yuk, baris kali kolom. 24. 24. 24 sama 24 kali 4. 48. 96. 96. Oke. Terus, wih, apa hubungannya ini? Apa hubungannya? Ini 0 sama 24, terus ini 24 sama 96. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Satu lagi deh. Nah, kali lagi. 2104. Baris kali kolom. 48 tambah 24. Tambah banyak ya. 72. Ya. Bentar. Salah. 48 tambah 96. Salah, Mas. Berapa ya? Berapa deh? 48 tambah 96. 144. 144 ya. 144. 144. Yang terakhir 96 kali 4. 96 kali 4. 192 kali 2 384. 384. Ya, Miss. Tambah apa hubungannya? Kan nggak jelas. Miss, tambah nggak jelas hubungannya, Miss. Berarti kan sebenarnya kamu harus bisa mengkaitkan antara ini tuh apanya B, toh ini berapanya B, ini berapanya B, ini berapanya B, berapanya B. Gitu. Yang jelas ini dulu. Kalau 0 sama 24 kita nggak tahu hubungannya ya. 0 sama 24 ini berapanya B. Belum kelihatan. Yang ini 24 sama 96 berapanya B? Kok iso ini bisa bulat-bulat gini, 2 pangkat 6, 2 pangkat 12, 4 pangkat 5. Jangan-jangan malah bukan dikalikan dari belakang, jangan-jangan dikalikannya dari depan. Nah, ya nggak apa-apa, namanya kan juga usaha toh, mengerjakan tuh seperti ini gitu. Dan kita bisa mahir itu karena kita terlatih. Ingat, namanya latihan itu ada kalanya kita ini kayak gini, buntu. Waduh, Miss, kok nggak dapat apa-apa ya? Ya, ayo kita coba hal yang lain. A kali A, A kali A, saya bisa begini, kali A, ini ada 6, 1, 2, 3, terus nanti dikali B. Bisa? Pakai A kali A dulu, 2104, 2104. Saya mau ini dulu ya, A kali A dulu. Baris kali kolom. Berapa hasilnya? 4. Terus 2 tambah 4. 6. 0, 16. 16. Kali samanya. Ya, berarti ini kan masih ada toh? Ya. Masih ada terus kali B gitu toh? Nah, Ya. ini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya.
Gini? Iya. Ya, Oke, yuk baris kali kolom. 16. 16. Ya, 16 dulu, 16 dulu. Wait. 4, 6, 16. Ini angkanya bagus banget. Cakep. Ayo. Kalau angkanya cakep kayak gini, harusnya kita dari tadi bisa cakep ini angkanya. Nih. Saya keluarin 2. Ini jadi berapa? 2, Oh, ya. 3, 0, 0, 8. 8. Ya, berarti ini Ya. 2 pangkat 3 ya. Iya. 2, 3, 0, 8. Oke, ini 2, 3, 0, 8. Boleh kayak gitu kan? Bisa. Oke, tapi ini saya sudah keluarin ini ya, 2 pangkat 3 di luar ya. Oh, cakep banget ini. Oke, sekarang kita kalikan ini sama ini. Garis kali kolom. 4. 4. Terus ini Nol. sama ini. Ini Oh, 0, 6. jelas. Oke. 6 tambah 2, 4. 4. 30. Iya. Ini ya, betul. Iya, 6 Terus tambah ini? 24 ya. 0. 4. 64 ya, 64 Miss. Cek ya, cek. 4, 0, 0, 6, 24, 30, 64. Oke. Oke, ada yang spesial lagi? Kita bisa mengeluarkan 4 enggak? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Tapi kalau ngeluarin 2 bisa ya? Bisa. Ini berapa? 32 ya? Iya. Oke, terus? 238. Oke, jadi berapa? 4. 4. 6. 6 tambah 15 kali 8. 15, 30, 60 kali 4. 180. 15 kali 5, 75. Ditambah 45. 15 kali 4 aja 75 tambah. 60. Ya 120 artinya. Iya, 120. 126. Betul? Ya. Oke. Terus yang terakhir ini berapa? 32 kali 8. 32 kali 4. Berapa? Ya udah, biarin aja begini. Oh iya. Oh, sekarang ini saya bisa mengeluarkan apa namanya? 4. 2 pangkat 4. Dibagi 4 semuanya bisa. 126 dibagi 4 bisa nggak? Bisa. Bisa. Piro. Nggak bisa, Miss. Bisa dibagi 2 tapi Bisa dibawa. Bisa. Oke, kalau bisa dibagi 2 berapa? Berarti ini saya keluarin lagi 2 pangkat 5. Ini 2, ini 0. Ini 32 dibagi kali 4. Ya, 32 kali 4. 8, 128. 12. Ya. 128. Iki piro? 63. Nah, kali B toh. Oke, B-nya ini. Min 36. 2 pangkat 5-nya. Oke, mendekati. Garis kali kolom. 2 kali min 3. Ditambah 6 kali 63. 0, 128 kali 6. 63 kali 6 ki piro toh? Dikurangi 6. 3 kali 378 kurangi 6, 372 ya? Iya.
128 kali 6. Saya biarin aja itu kali 6 karena ini mau saya bentuk. Ini 128-nya saya keluarin. Gitu. 128 tuh pangkat berapa? Tinggal keluar. 2 pangkat 5 tuh. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7. 2, 4, 8, 16. 2, 4. Ya, 2 pangkat 7, Miss. 2. 2 pangkat 7. Oke, ini 2 pangkat 7 ya. Untuk ini 2 pangkat 7. Nah, sekarang 372 itu berapanya 128? Kok B-nya minus 3 ini bener nggak sih? Matt, coba baca soal lagi, Matt. Betul nggak itu B-nya minus 3? B-nya minus 3, minus 6 ya, Miss? Minus 3, minus 6? Iya. Oh, Mame. Aduh. Ya udah, ini harusnya tuh, makanya Miss Winda tuh dari tadi curiga. Ini itu pastinya udah kelihatan polanya. Kalau pakai dari yang belakang ya udah deh, karena namanya didektek ya wis. Yo. Kalau gitu ini sudah ngasih cara loh. Ya. Hanya ada dua kemungkinan. Kamu bisa mengalihkan dari belakang. Ketika mengalihkan dari belakang pasti akan kelihatan polanya. Serius. Karena habis itu kan berulang dikali A, dikali A, dikali A, dikali A. Jadi ketika kelihatan polanya sebenarnya tuh berapa pangkatnya tuh kayak gini. Nih. Ketika Miss Winda mengalihkan A pangkat 6 kan saya pakai A kali A, A kali A, A kali A dulu, ya kan? Nah, A kali A ini A kali A. Ini A kuadrat lah istilahnya. Jadi A kuadrat, A kuadrat. Ternyata A kuadrat itu punya pola. Itu. Saya mengeluarkan 2 bisa. Karena ini dimiliki oleh 3 A kuadrat, berarti ini jadi 2 pangkat 3. Gitu. Oke, itu yang saya sebut sebagai pola itu tadi. Jadi udah kebaca, harusnya udah kebaca. Nah, sehingga logis untuk menuju ke pilihan A, B, C, D, E, itu tinggal pilih habis itu. Kamu tidak perlu mengalihkan semuanya sampai akhir. Ini makanya sudah batinku yo kok capek banget mengalihkan sampai akhir, nggak ketemu polanya. Padahal maunya di soal jenis UTBK itu adalah kamu tidak perlu mengalihkan semuanya sampai pangkat 6 kemudian kali B, tapi cukup dengan mencermati polanya. Gitu ya, maaf ya Mamet. Mamet salah mendeteksi. Maaf, Miss. Ya wes. Kemarin Miss Wida tuh mau komentar ketika Mamet menunjukkan soalnya ke saya, terus kita kan janjian ya mau WA-an aja. Oh iya, jawabnya kan gitu. Tapi ternyata Miss Wida belum sempat karena ngurusin anak SA, ada yang konseling 2 orang tua gitu. Sehingga itu ketumpuk-tumpuk, Miss Wida lupa. Pada saat ngajar gini, jadi ingat kalau ada pertanyaan dari Mamet yang soal latihan UTBK. Dah begitu. Saya anggap tuntas. Ini saya cuma kasih clue cara menyelesaikan. Gitu. Kalau keyakinan saya justru dari belakang itu udah kelihatan polanya. Jadi udah kebaca. Oh ini sekiannya B. Jadi ini misalkan dari pola pertama. Dari pola pertama tuh udah kebaca ya jawabannya berapa. Itu merupakan berapa kalinya B. Nek saya kalikan lagi ke hal yang sama, berarti kan dia akan jadi berapa pangkatnya B. Tuh. Ya. Ini daripada anak-anak saya lanjutin ke dimensi 3 udah mabuk duluan gara-gara soal matriks yang terakhir, kita bahas dimensi 3-nya di pertemuan yang akan datang aja. Gitu ya. Oke, Miss. Masih ada sisa waktu. Yang masih penasaran coba lagi. Ya, saya tutup kelasnya dibaca sampai tidur tuh. Iya loh. Ini sini ngomongnya apa? Ya, saya tutup kelasnya dengan bacaan alhamdulillah dan salam alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih. Makasih, Miss. Terima kasih, Miss.